Tapi begitu dia beli satu saham, tiap hari dia liatin saham itu dia udah gagal sebagai investor. Mental orang Indonesia adalah masih mental jangka pendek. Halo Happy Investor, welcome back to podcasting. Podcasting on air, on air. Oke, di video kali ini gue sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu adalah dengan Bung Randy. Sebagai apa nih Bung Randy? Saya posisi sebagai sales sekarang ya di Hakurindo Sekuritas. Oke, sales online ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih udah berapa lama nih berkecimpung di dunia sales atau di dunia pasar modal? Secara profesional berarti dari tahun 2016 ya, kurang lebih Oke. sekitar ya 5 tahun. 5 tahunan ya, udah cukup lama ya berarti ya. Kenal pasar modal sih lumayan lama sih Pak. Oh gitu? Tahun 2013 ya, karena saya duluan jadi trader. Oke. Setelah itu baru jadi sales. Waduh, berarti sebelum jadi sales untuk perusahaan sekuritas ya kan, yang mana nasabah-nasabahnya ingin trading atau investing, berarti udah mulai duluan dong. Udah mulai dulu. Dari tahun 2013. Wah, kenapa tuh bisa tertarik di dunia pasar modal? Unik sih sebenarnya ya. Sebenarnya kan dunia pasar modal ini salah satu apa ya, untuk ngasilin duit ini sebenarnya lahan paling basah. Yes. Sebetulnya di luar kita mau kerja keras ya, ibaratnya jualan atau dagang kan prinsipnya sama Pak. Iya. Prinsip sama, dagang, cuma memang dagangnya ya secara digital mungkin sekarang. Iya. Itulah kenapa saya tertarik, dan ya dibandingkan sama investasi lain, contohnya deposito atau apa ya, returnnya lumayan. Oke, returnnya lumayan oke lah ya. Betul. Intinya sekali lagi terkait dengan cuan. Yes, Apalagi kalau bukan cuan ya kan. Pasti. Nah, oke, ini menarik banget nih. Udah dibuka dengan bahwa sebelum mengikuti, sebelum menjadi sales berarti sudah sempat menjadi trader. Nah, sekarang ini di mana sekarang orang tuh udah mulai banyak yang tertarik nih untuk terjun ke dunia saham. Tapi mungkin mereka masih bingung, apa sih bedanya investor, apa sih bedanya trader. Nah, bisa nggak kira-kira dijelasin menurut sudut pandang dari Bro Randy ini, apa sih perbedaan antara trading atau investing? Nah, ini sebenarnya yang sering jadi dilema ya, terutama bagi seseorang diri dia sendiri sudah kadang dilema nih. Kadang orang tuh mikir, saya ini sebenarnya trader ataukah investor? Itu kadang suka bingung juga. Sebenarnya dari sudut pandangnya pun berbeda. Kalau dia tipenya adalah investor, dia sudut pandangnya itu jangka panjang pastinya, karena dia tuh invest. Kalau untuk trader kan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia pun pedagang kan artinya. Dagang ya. Cuma dagang aja, jual beli, turun beli, untung jual turun beli. Itu secara konsep beda. Secara sudut pandang beda, jangka pendek dan jangka panjang. Investing itu jangka panjang. Kita nggak ngomongin tenor 1 bulan, 2 bulan. Kalau investing tuh enggak kayak gitu kan. Nggak bisa ya. Kalau trading dia mungkin bisa 1 hari bisa, 1 menit bisa. Kalau kita ngomongin trading dan investing itu beda view-nya juga, beda sudut pandangnya, beda view-nya. Kalau misalkan kita investing, yang kita omongin di situ adalah value. Kalau kita ngomongin trading, yang kita bahas di situ adalah price. Harga. Jadi konsepnya pun beda. Investing itu lebih ke ngelihat seberapa berharga ini company. Seberapa berharga. Kalau trading itu menarik. Ini harganya berapa? Ini murah, ini mahal. Harga 1.000 itu, misalkan harga 1.000 itu, wah ini udah mahal nih. Kalau untuk trading, karena sebelumnya biasanya harganya misalkan 500 atau 600, 1.000 berarti udah mahal. Tapi kalau investing, harga 1.000, tapi ketika harga 1.000 dia punya view ke depannya, itu ada corporate action atau apa yang lebih harga 1.000 itu bisa secara value mungkin masih rendah gitu. Itulah bedanya trading sama investing. Kalau trading ya dia ngeliat sekarang, kondisi sekarang. Kalau investing itu dia lihat view-nya jauh ke depan. Bedanya gitu. Jadi mungkin gini ya, kalau trader itu biasa gue beli 500, sekarang kok 1.000 mahal gitu. Ya kan? Betul. Nah, tapi kalau investor 1.000 1.000 ini gue bisa dapetin apa lagi ya ke depannya. Jadi melihat nilai dari sebuah saham gitu. Nah, ini menarik banget. Nah, sekarang gini, kalau misalkan seorang trader sama seorang investor tadi ada perbedaan di sudut pandang dan juga cara dia melakukan pembelian saham, view dia. Nah, sekarang tuh pasti ada toolsnya dong dari masing-masing, baik itu investor maupun trader. Nah, kira-kira tools apa atau analisa jenis apa yang cocok untuk masing-masing dari itu investor ataupun dari itu trader? Nah, ini sama seperti misalkan kita mau perjalanan deh.
perjalanan jarak jauh dengan perjalanan jarak dekat otomatis kan beda. Jarak dekat kita bisa pakai motor, jarak dekat. Tapi kan kalau jarak jauh misalkan kita ke Surabaya, kan pakai motor pegel dong pasti. Nah itulah toolsnya pun sebenarnya berbeda. Kalau untuk trader karena dia cenderung jangka pendek, biasanya toolsnya tuh orang lebih banyak pakai technical analysis. Dimana kan technical ini sebetulnya lebih fokusnya ke harganya ini sekarang berapa, secara historical dia berapa, ini murah atau mahal. Mungkin buat yang awam, technical itu yang kayak gimana sih? Yang simpelnya? Technical itu analisa grafik. Jadi kita historical harga per hari itu di harga berapa, itu bentuknya bisa entah itu line chart atau candlestick, itu berbagai macam. Yang penting intinya historical price. Harga secara historical, dia grafik bentuknya. Pergerakan saham. Betul, pergerakan harganya itu di mana, sekarang posisinya lagi di bawah atau di atas. Itu untuk seorang trader biasanya pakai technical analysis. Jadi biasanya kalau kita ngelihat ada orang lagi buka laptop atau HP, lagi ngeliatin chart untuk beli saham, nah itu berarti kurang lebih pakai technical ya. Betul. Technical, dan di technical kan ada toolsnya juga kan, itu pakai indikator, yang lain-lain itu ada toolsnya juga. Nah kalau untuk dari sisi investing itu biasanya pakai fundamental analysis. Yang dicek itu adalah jeroan si perusahaannya, laporan keuangannya, manajemennya seperti apa, prospek bisnisnya apa, terus rencana dia ke depan itu apa. Makanya balik lagi, kalau untuk investor itu dia lihat view-nya tuh jauh ke depan, jauh jangka panjang. Ini perusahaan nih sama ibaratnya ini kapal, sama nahkodanya ini mau dibawa kemana. Kalau untuk investing. Udah kayak rumah tangga ya. Kalau untuk trading cuma ngeliat ini kapal harganya segini, kapal sebelah itu harganya segini. Ini mahal, ini murah. Kalau untuk trader, kalau investor tuh dia ngelihat nih, ini nahkodanya siapa, rekodnya sebelumnya kayak gimana, ini kapal mau dibawa kemana, mesinnya berapa, muat ngangkut berapa gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalkan orang awam nih kayak gua gitu ngelihatnya bahwa berarti kalau misalkan investor itu yang diperhatikan itu lebih banyak. Bener nggak sih? Betul. Karena mulai dari track record perusahaan, rencana bisnis, manajemen, laporan keuangan, itu kan berarti cukup banyak elemen-elemen yang harus kita perhatikan. Nah sekarang pertanyaan gue gini, kalau misalkan orang yang seperti apa atau tipikal orang yang seperti apa, karena kan lu juga seorang sales kan, yang mana udah punya beberapa nasabah dong pasti. Orang-orang seperti apa yang cocok menjadi trader, orang-orang seperti apa yang cocok menjadi investor? Ini yang kadang secara general, kita ngomong secara general. Kadang orang terbalik dari sisi pemahaman. Terbaliknya gimana? Yang sekarang tersebar di masyarakat luas adalah kalau orang tua itu cenderung baiknya investing. Orang tua tuh masih dari sisi usia? Iya, usia, ibaratnya udah 30 ke atas atau 40 ke atas, mereka berpikir itu lebih cocok untuk investing. Kalau anak muda dibilang mereka lebih cocok untuk trading. Sebetulnya nggak kayak gitu juga. Kalau saya ambil contoh, saya udah usia 40 tahun. Masa nggak percaya saya? Misal, iya. Saya udah berewokan nih. Iya. Misalkan usia udah 40 tahun. Dan saya diarahkan untuk investing. Investing dalam artian 10 tahun, 20 tahun. Berarti kan saya baru bisa nikmatin uang hasil saya investing itu di usia ke-50 atau ke-60. Syukur-syukur kalau masih hidup ada di dunia ini gitu kan. Kan kita nggak tahu nih 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Tapi kan secara usia itu udah mulai rentak, udah mulai tua. Artinya dalam 10 tahun kita panen hasil tanam kita itu belum tentu bisa kita nikmatin. Pertama dari sisi kesehatan mungkin. Itulah kenapa saya bilang orang tua lebih cocok nih untuk jadi trader. Enggak juga jadi investor, enggak juga. Malah kalau menurut saya itu anak-anak muda yang lebih cocok untuk jadi investor. Karena kan dia misalkan usia baru 20 tahun, dia cemplungin duit di satu saham ibaratnya yang dia bisa panen dalam waktu 10 tahun lagi. Kan usia dia dari 20 tambah 10 dia baru 30 tahun. Dia masih bisa menikmati hasil investasinya dan masih bisa dikembangin lagi. Itu kalau dari sisi usia. Cuma kan balik lagi ke pribadi masing-masing sebenarnya. Orang tua pun ada yang doyan adrenalin dia jadi trader, banyak. Yang doyan investing dia cari aman juga banyak. Jadi kita nggak bisa. Saya PNS nih, ibaratnya saya cocoknya jadi investing deh kayaknya. No, enggak. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Lebih cocok itu lebih cenderung kemana?
karakternya orang ya. Betul, nanti kita bisa bedain. Kalau misalkan nih dia ngaku nih, saya nih investor, investor sejati saya misalkan. Saya tuh doyannya investing jangka panjang. Tapi begitu dia beli satu saham, tiap hari dia liatin saham itu dia udah gagal sebagai investor. Karena seorang investor itu mentalnya harus. Iya, dia jangka panjang liatnya, dia nggak ngelihat harga saham tuh harian, enggak. Paling cepat investor itu ngelihat harga saham itu ya 3 bulan sekali. Oke. Karena ada laporan keuangan keluar. Tiap laporan keuangan keluar dia baca. Dia cek laporan keuangan, cek manajemennya seperti apa. Oh ini masih oke. Oke, dia masih simpan. Oh ini udah nggak oke, saya kurangin porsi. Itu yang dilakuin. Oke, itu kan tadi berdasarkan usia nih. Nah sekarang kalau berdasarkan pekerjaan, kalau misalkan tadi Bro bilang bahwa investor itu harus mantau harga saham, ngecek dari bahkan bisa dari menit per menit atau dari setiap hari dicek. Itu kan kemungkinan akan sibuk ya. Itu cocok nggak sih misalkan kayak kita nih yang masih bekerja gitu kan, harus ngerjain berbagai macam hal di kantor, belum lagi di perjalanan, apalagi kalau di ibu kota banyak macet segala macam. Itu apakah masih memungkinkan untuk jadi trader, Bro? Nah itu dia, kalau untuk kita nih yang masih bekerja, makanya sebetulnya jadi trader pun kita nggak bisa yang namanya daily trade. Itu terus terang saya punya beberapa klien yang dia bekerja, dia sambil daily trade itu kurang optimal. Betul, kurang optimal karena kan balik lagi, suatu saat dia beli saham, tiba-tiba bosnya manggil, sahamnya nggak kepantau, tiba-tiba turun, lepas kan, di harganya, itu kan nggak bisa gitu. Makanya untuk yang bekerja trading masih bisa, tapi kita paling nggak daily trade gitu. Kita arahkan untuk swing trading, dia mainnya mingguan atau dia 1 bulan gitu. Makanya kita pilihin misalkan nih saham-sahamnya yang dalam waktu kira-kira 1 atau 2 minggu ini baru bergerak, atau 1 bulan dia baru bergerak, seenggaknya yang lebih aman gitu. Oke, berarti mungkin tools untuk analisanya agak beda-beda lagi nih. Betul. Dan misalkan seorang trader ini kan beda dengan investor ya. Kalau investor udah itu apa ibaratnya udah pantek tuh, udah pasti lama tenornya. Tapi kalau trader itu dia ada yang tradingnya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah mingguan bulanan ini kita sebut dengan swing trading. Jadi dia nggak mantau tiap hari. Paling dia mantau cuma harga closing sekarang segini, masih di atas toleransi support saya, toleransi cut loss saya masih di atas, dia masih simpan gitu. Kalau untuk trading itu dia beda-beda lagi. Ada kategorinya lagi. Nah, kalau boleh tahu selain swing trading ada lagi nggak tuh kategorinya? Ada yang disebut dengan scalper. Scalper itu biasanya dia beli pagi, jual sore, atau beli sore, jual pagi, itu dibalik. Itu lebih ekstrim lagi, lebih cepat lagi ya. Itu lebih cepat lagi. Mungkin dia satu hari itu bisa keluar masuk 3, 4 kali, 5 kali gitu satu hari, bisa 5 kali jual beli, 6 kali jual beli. Itu namanya scalper gitu. Jadi dia ya lompat-lompat aja. Satu saham udah jual, dia pindah saham lain. Ada juga yang biasanya daily trading, itu biasa simpan ya dia di bawah 1 minggu tuh. Misalkan dia 2 hari keep saham itu, 2 hari untung, nah dia baru jual gitu. Mantap. Jadi ternyata di luar sana selain ada trader dan investor, di dalam trader sendiri itu ada beberapa kategori lagi ya. Oke. Nah menarik. Nah sekarang kalau berdasarkan pengalamannya Bro Randy nih, rata-rata nasabahnya Bro Randy itu investor apa trader? Kalau kita ngitung jumlah, sebenarnya di Indonesia ini mostly adalah trader. Mental orang Indonesia adalah masih mental jangka pendek. Yes. Makanya kebanyakan di kita itu adalah trader kebanyakan. Yang investor ya mungkin kita bisa hitung jari gitu. Dan investor di kita pun beda dengan di luar negeri ya. Di luar negeri itu mungkin di US contohnya itu investor bisa sampai 20 tahun, 30 tahun. Di kita itu kayaknya orang megang saham 1 tahun aja udah bosen. Udah gatel. Iya betul. Lihat misalkan apalagi dia dulu misalkan beli BBRI harganya masih 2.000, sekarang masih udah 3.000, itu kayaknya udah gatel gitu tangannya itu. Udah 50% nih gitu. Jual gitu lah gitu. Padahal prinsip dari si investor itu sebenarnya nggak kayak gitu kan. Investor tuh biasanya dia tuh beggar biasanya. Beggar tuh ratusan persen gitu. Dia 100% dia baru lepas, 200% dia baru lepas. Itu tipe investor gitu. Jadi memang mungkin kalau berdasarkan case-nya dari Bro Randy ini masih kebanyakan trader ya. Betul. Nah, sekarang mungkin gini, untuk menutup
obrolan kita di podcasting kali ini. Kira-kira apa wejangan-wejangan atau saran-saran tips-tips baik itu untuk investor maupun itu untuk trader dari Bro Randy? Oke, yang pertama dan yang paling utama sih, sebenarnya untuk trader itu banyak yang kejebak itu gara-gara informasi kawan. Informasi kawan. Itu yang hal utama yang paling menyesatkan itu biasanya. Wah teman saya beli ini nih, saya nggak ngecek ikut beli. Iya. Dalam istilah sekarang disebutnya FOMO. Fear of missing out. Ya, gila chemistry kita udah bagus ini kayaknya. Itu udah paling bahaya tuh. Itu udah paling bahaya tuh. FOMO itu udah paling bahaya. Dia ikut-ikutan. Temannya beli di harga ibaratnya 200, ini udah 400 dia masih baru dihajar. Itu yang paling bahaya. Makanya kalau kita nggak tahu barangnya apa, nggak tahu produknya apa, baiknya jangan beli. Gitu. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan uang. Nah itu benar. Nyarinya susah bro duit benar. Lebih baik itu ya kehilangan kesempatan gitu. Saya nggak dapat barangnya daripada saya dapat tapi kehilangan uang. Itu. Nah terus yang kedua ya analisanya diperdalam lagi gitu. Kita nggak bisa ibaratnya saya mau ke Jakarta, saya nggak mungkin dong nggak tahu jalan gitu. Seenggaknya saya harus tahu jalan. Kalaupun saya nggak tahu jalan, saya harus punya tools. Ya minimal ada maps gitu. Betul, ada maps. Mungkin kalau di trading ya seenggaknya kita ngerti teknikal secara sedikit-sedikit lah ibaratnya gitu. Jangan kosong banget. Nah kalau misalkan dari sisi investor sebenarnya sekarang posisi yang oke, yang mungkin masih relatif murah karena dari sisi value saham-saham sekarang masih lumayan murah gitu. Meskipun indeks udah di 6.000, tapi kan ini masih lumayan murah gitu ya. BBRI masih dapat di harga 3.800 dari sebelumnya 4.500 gitu. Nah untuk investing karena yang seperti ini itu reboundnya cepat biasanya gitu. Mungkin tahun 2022 kan diprediksi selesai nih COVID nih, mudah-mudahan amin gitu kan. Makanya kan ekonomi kemungkinan bakal rebound lagi di tahun 2022. Nah, kalau bukan sekarang ya untuk investing ya kapan lagi? Ini sebenarnya momentum juga ya. Betul. Nah, terus yang paling penting untuk seorang trader dan investor, yang pertama, trader itu nggak ada istilah average down. Trader itu turun cut loss, nggak ada dia turun average down itu nggak ada karena tenornya jangka pendek. Kita nggak ada jaminan ini saham bakal balik dalam jangka pendek. Average down hanya berlaku untuk investor. Karena dia balik lagi dia ngeliat value, value. Value-nya nih, ini masih murah nih berarti sekarang nih. Makanya dia masuk lagi. Terus pesan saya untuk investor itu nggak pernah all in di saham. Dia nggak pernah kehabisan cash. Jadi di portofolionya tuh selalu sisa tuh uangnya. Karena itu untuk mengantisipasi force major, nggak tahu nih besok ada apa, besok tiba-tiba ada news apa yang bisa bikin saham itu jatuh, nah dia bisa beli lagi gitu. Makanya untuk investor dia nggak pernah all in. Bedanya investor dan trader balik lagi di situ. Dia masih punya spare backup uang. Betul, uangnya tuh selalu ada gitu. Uangnya selalu ada. Nanti begitu turun ya saya beli lagi, saya beli lagi gitu. Nggak pernah kehabisan duit ibaratnya. Gitu. Nggak harus duitnya banyak, gede, tapi tinggal di manage aja. Betul. Di manage aja. Menarik banget nih. Mungkin next time kita bisa podcasting untuk bahas tentang manajemen keuangan. Boleh. Ya kan? Menarik banget nih soalnya Bro Randy ini udah berpengalaman banget di dunia pasar modal, ya kan? Terima kasih banget Bro untuk waktunya kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri podcasting ini, kita selfie dulu. Asik. 1, 2, 3. Oke Bro, terima kasih banyak. Thank you. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus. Kita off dulu. Podcasting off air.